Egy Maulana kepada Beckham Putra. Beckham ke tengah, Jordi, gol. Itu gol. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Tahniah dan selamat untuk Timnas Indonesia. Pesta gol di Surabaya mengalahkan Chinese Taipei 6-0 ya di Gelora Bung Tomo. Jadi satu indikator yang sudah kita nampak secara jelas secara permainan, tetapi ini tidak membuktikan lagi bahawa Indonesia ini bisa bersaing dengan negara-negara Arab, karena ini adalah Taiwan yang rankingnya masih di bawah Indonesia ya. Tetapi kita nampak daripada segi taktikal yang dicatur direncanakan oleh Patrick Kluivert itu membuahkan hasil. Dengan 6 gol itu bukan senang, bukan mudah untuk dapat 6 gol, karena Taiwan juga bermain dengan baik, tetapi mereka dihujani oleh serangan-serangan daripada Timnas Indonesia. Jadi ini mungkin diterapkan oleh sistem total football Patrick Kluivert. Saya lihat semalam ya perlawanan ini dari mula sampai akhir ya. Indonesia menggunakan hanya 2 center back ya, yaitu Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Yang lain semua akan menghala ke atas bagian gelandang dan juga membantu lini serang Timnas Indonesia. Sebab itu Taiwan tidak mampu berbuat apa-apa guys. Daripada bawah lini pertahanan Taiwan ya, Chinese Taipei ini, pemain-pemain Indonesia sudah pun pressing secara laju, cepat, pressing dari awal. Jadi ini yang kita mau sebenarnya dalam permainan manapun, lawan siapapun, pressing cepat ini perlu diterapkan dalam Timnas Indonesia ini. Ini yang dinamakan total football, karena setiap dimanapun bola itu ada pergerakan pemain Timnas Indonesia, ada di situ pemain Timnas serbu ataupun press kepada pemain-pemain Chinese Taipei. Jadi kita ingin melihat perlawanan kedua nanti lawan Lebanon, karena ini Lebanon ini mirip-mirip kepada cara permainan Arab Saudi dan juga Irak. Jadi di sini kita lihat bahawa pemain-pemain semalam dapat membuktikan yang sesungguhnya juga. Cuma saya kurang puas hati dengan cara permainan Mauro Gestra dan juga Emiliano Jonathan. Yang sepatutnya Emiliano Jonathan ini dapat mencetak gol guys semalam. Sepatutnya dia dapat 2 gol lah, paling kurang pun 2 gol. Tapi dengan penyudahan yang beliau tampilkan itu belum mampu ya untuk mencetak gol. Begitu juga dengan Mauro Gestra, dia belum lagi dapat chemistry yang baik ya. Tapi ini kita beri peluang ya kepada Mauro Gestra dengan juga Emiliano Jonathan, karena mereka semalam hanya dimainkan 20 menit sahaja. Jadi mereka tidak mampu lagi untuk membuktikan dalam 20 menit itu kemampuan sebenar mereka. Jika mereka diberi yang lebih ataupun bermain secara full time, saya pasti dua-dua ini dapat cetak gol dan mereka akan membuktikan bahwa mereka berkualitas tinggi ya di Timnas Indonesia ini. Oke, apapun kita semak dulu highlight kini guys. Nanti di akhir video kita ulas lagi sedikit terkait dengan strategi dan taktikal yang Indonesia gunakan itu berbentuk yang kayak gimana. Bisakah nanti lawan Lebanon dia gunakan juga taktikal seperti ini? Di akhir video kita ulas lagi guys. Oke, kita semak dulu full highlight ini. Starting 11, Lili Pali, Egy Maulana Fikri, Sananta, Eliano Rendes, Jordi Amat, Rizky Ridho. Oke, ini gol pertama daripada Jordi Amat ya. Egy Maulana kepada Beckham Putra. Beckham ke tengah, Jordi, gol. Itu gol pertama guys untuk Jordi Amat dan juga Timnas Indonesia dalam perlawanan ini di Stadion Gelora Bung Tomo. Oke, gol kedua bagaimana? Sananta, gol kedua daripada Sananta. Kita tengok gol ketiga daripada Maklok. Cantik sekali. Maklok gol ketiga. Minit ke-33 oleh Maklok.
Jadi 1 gol 1 pemain. 1 pemain 1 gol. Lepas ni gol keempat. Siapa pula gol keempat? Okey, Egy Maulana. Egy Maulana. Ke tepi. Gol. Nah, ini gol makhluk tadi tu. Cantik kan guys? Okey, gol keempat. Iliano Rendes. Gol keempat. Timnas Indonesia di minit yang ke-38. Selang 5 minit ya gol keempat itu. Nampaknya Indonesia dapat sentuhan-sentuhan sudah guys. Sentuhan. Okey, gol kelima. Sananta. Gol kelima lagi. Sananta berusaha keras juga untuk dia cuba cetak gol. Kita lihat gol ke-6 daripada Sandy Walsh. Masih Sandy. Gol lah, ini kencang guys. Keras tendangannya. Ini di babak kedua. Jadi 6-0 ya. Pertukaran pemain Marcelino Ferdinand, Egy Maulana, Beckham Putra tukar, yang masuk Moro Gestra, Reksi Bangga Ketum PSSI Erick Thohir. Okey guys, Indonesia berhadapan dengan Taiwan ataupun Chinese Taipei di laga uji coba FIFA Matchday sebenarnya, dan skuad Garuda menang setengah lusin guys. Ini berlangsung di Stadium Gelora Bung Tomo dengan 6 gol dicetak, dan ini sangat memuaskan hati para fans yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo ini, yang mana Indonesia sekarang ini menguji 2 pemain sebenarnya, iaitu Mauro Gestra dan juga Emiliano Jonathan. Dan semalam itu pun Indonesia tidak bermain dengan full team pun, full starting 11 ataupun yang pemain-pemain inti. Mereka gunakan pemain-pemain yang mungkin Indonesia B lah kan, karena Bang J belum main, lagipun Tom Haye dimainkan di babak yang kedua, Joel Pelopasi belum main, Dan James, Miss Hilgers, Kevin Dix itu belum bermain lagi guys. Kalau itu bermain, saya fikir bisa sampai 10-0 ya semalam itu. Nah, tetapi 6-0 ini pun dengan pemain-pemain yang dipanggil, pemain baru yang dipanggil kayak McLeod, Lili Pali, dan juga dibantu pemain lokal. Egy Maulana pun cantik main. Iliano Rendes yang baru dipanggil juga mencetak gol. Dan ini memberikan satu semangat baru dan momentum motivasi untuk kesemua pemain sebenarnya untuk lawan Lebanon di tanggal 8 nanti. Sananta juga mencetak gol di menit yang ke-58. Dia juga berusaha keras. Saya lihat permainan Sananta, dia coba untuk buat yang terbaik sebenarnya. Dia menggunakan segala kekuatan dan staminanya untuk mencari peluang dan ruang mencetak gol, karena itu yang beliau ingin Patrick Kluivert lihat sendiri cara permainan beliau. Jadi beliau semalam berusaha keras untuk dilihat cara mainan dan skill individu, stamina dan sebagainya. Dia juga ingin supaya potensinya itu betul-betul diterjemahkan dalam perlawanan semalam itu. Jadi Sananta saya lihat dia berusaha keras. Pemain-pemain lain juga, Egy Maulana Fikri juga memberi sumbangan yang besar, dan tidak dilupakan Beckham Putra guys. Saya melihat Beckham Putra ini antara
pemain potensi masa hadapan timnas Indonesia ya. Dia kayak Marcelino Ferdinand lah, walaupun semalam itu Marcelino Ferdinand main di babak yang kedua selepas dimasukkan bersama dengan Mauro Gestra. Begitu juga dengan Emiliano Jonadan di babak yang kedua. 20 menit sebelum tamat perlawanan mereka diberi peluang untuk membuktikan bahwa mereka layak menyarum jersey timnas Indonesia ini, Emiliano Jonadan dan Mauro Gestra. Tetapi sayangnya mereka tidak gunakan selama 20 menit itu untuk mencetak gol. Memang dari segi asisten, dari segi hantaran-hantaran ke gawang itu ada. Emiliano Jonadan membuktikan beliau juga bisa mengelecek, bisa pegang bola dengan baik. Beliau juga punya pengalaman untuk dribble ball daripada sayap kanan itu dan mengantar bola ke tengah. Ini kelebihan kepada Emiliano Jonadan. Tapi Mauro Gestra, saya punya pendapat pribadi, beliau belum lagi dapat memberikan yang terbaik, karena ini adalah debut perdana mereka berdua, jadi mereka memerlukan lagi minit bermain yang lebih, diberi peluang oleh Patrick Kluivert. Mungkin lawan Lebanon mereka bisa diberi bermain starting 11. Mungkin mereka akan dapat momentum pula bila diberikan peluang sebegitu. Jadi sekarang ini kita tidak bisa untuk memberikan prediksi yang lebih kepada kedua-dua pemain ini, karena mereka diberikan peluang pun hanya 20 menit bermain semalam ya. Kalau mereka diberikan minit lebih bermain ataupun dalam 2-3 perlawanan lagi, mungkin baru kita dapat lihat bagaimana potensi sebenar mereka, talenta sebenar mereka ini. Tapi dari secara overallnya ya, termasuk juga saya melihat Jakub Sagiri dan juga Nathan Joao semalam juga bermain dengan baik. Semalam taktikalnya cukup menyerang ya, karena di bagian lini pertahanan itu hanya terdapat di situ Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Selebihnya lebih kepada serangan. Sheni Patinama juga bermain dengan bagus. Sandy Walsh membuktikan beliau bisa juga jika diberikan minit bermain yang lebih, beliau bisa memberikan yang lagi powerful. Semalam beliau memberikan yang terbaik. Mungkin ini lawan yang tidak standing dengan Indonesia kemungkinan, jadi mereka dapat memberikan lebih daripada itu. Tetapi saya melihat Taiwan juga berusaha keras untuk cuba mencetak gol. Ada dapatlah 1-2 peluang, tetapi Emil Audiro bermain dengan baik. Jadi kita akan lihat lawan Lebanon nanti. Mudah-mudahan momentum permainan semalam ini konsisten dalam perlawanan dengan Lebanon. Tetapi semalam itu saya fikir itu adalah Indonesia B, bukan yang Indonesia sebenar. Pemain-pemain inti Kevin Dix belum main, Bang J belum main, Joel Palupasi, arkitek di bagian tengah lapangan itu belum bermain semalam. Jadi kita doakan semoga lawan Lebanon ini akan memberikan sesuatu yang maksimal buat ke semua pemain ini. Dan juga saya ingin melihat lagi permainan Emiliano Jonadan dan juga Mauro Gestra. Tapi saya bagi kredit kepada Emiliano Jonadan ini juga, walaupun diberi peluang hanya 20 menit, beliau membuat yang terbaik lah. Bagi saya beliau telah lakukan yang terbaik di sayap kanan kan, sayap kanan. Oke guys, mungkin itu saya punya pendapat pribadi sendiri ya terkait dengan perlawanan semalam. Mungkin ini secara detail fakta yang saya lihat sendiri ya. Kalau macam ada yang tidak betul ataupun tidak sesuai di pendapat kalian, mungkin ini secara pribadi saya punya pendapat sendiri. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri juga, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.